Asal-usul pesut Mahakam. Pada zaman dahulu di Rantau Mahakam, hiduplah keluarga yang berkecukupan dan bahagia dengan 2 orang anak. Kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ketika ibu mereka meninggal dunia karena sakit, kehidupan keluarga mereka pun mulai berubah. Sang ayah menjadi pemurung dan pemalas untuk bekerja. Ladang mereka pun mulai layu dan kering, dan hasilnya pun tidak seperti sebelumnya. Karena hal tersebut, anak-anaknya pun meminta ayahnya untuk bangkit kembali. Namun hati sang ayah tidak bergerak. Karena itu anak-anak minta sesepuh desa untuk menasihati sang ayah. Tetapi hasilnya pun tetap sama. Ayah tetap sedih. Keadaan ini berlangsung cukup lama. Sampai suatu hari diadakannya pesta adat. Karena melimpahnya panen para warga yang menampilkan berbagai pertunjukan seperti menari dan adu ketangkasan. Di antara banyak penampil ada seorang gadis yang begitu cantik sehingga mengundang para perhatian. Bahkan sang ayah pun sampai ingin melihatnya. Di malam ke-7, di mana hari terakhir pesta adat, sang ayah pun melihat gadis tersebut yang menari dengan sungguh-sungguh dan terpikatlah hati sang ayah pada gadis tersebut. Terlebih ketika gadis itu memandang pandangan ke penonton, Gayung pun bersambut. Rupanya, gadis tersebut membalas perasaan sang ayah. Keduanya saling bertemu dan saling menyukai satu sama lain. Mereka merencanakan untuk menikah, dan keduanya menemui para sesepuh untuk meminta restu, juga meminta restu dengan anak-anak ayah. Mereka semua merestui akan pernikahan ayah bersama gadis tersebut. Pesta pernikahan pun digelar secara besar-besaran. Selesai acara tersebut, berakhirlah kehidupan ayah yang muram menjadi kebahagiaan. Perlahan-lahan, mereka membangun kembali semua yang telah rusak. Namun, istri baru sang ayah sangat kejam kepada anak-anak. Dia selalu memberi makan dari sisa makan sang ayah. Bukan hanya itu, dia menyuruh anak-anak mencari kayu bakar 3 kali lipat lebih banyak dari kemarin. Jika tidak, mereka akan dilaporkan kepada sang ayah. Karena diancam, anak-anak pun menuruti perintah tersebut. Ketika mencari kayu bakar, mereka pun tersesat karena terlalu dalamnya mereka mencari kayu di hutan. Dan mereka baru bisa pulang pada sore hari. Sesampainya di rumah, mereka dikejutkan karena seisi rumah kosong. Bahkan sang ayah bersama ibu tirinya pun hilang. Keesokan harinya, anak-anak menukar kayu bakar yang mereka cari dengan makanan untuk perjalanan mencari orang tua mereka. Perjalanan 2 hari 2 malam sudah mereka tempuh, namun tidak membuahkan hasil. Hal tersebut membuat mereka patah semangat. Tapi, di tengah perjalanan, mereka menemukan rumah yang mengeluarkan asap. Rupanya yang menempati rumah tersebut ialah seorang kakek tua. Mereka bertanya kepada kakek tersebut, barangkali ia akan tahu hal tersebut. Dan kakek tersebut mengatakan jika ada seorang pria dan wanita yang menyeberangi sungai tersebut. Dan benar saja, ketika mereka sampai di seberang sungai, mereka menemukan rumah baru. Tetapi ketika mereka memasuki rumah tersebut, tidak ada siapa-siapa di sana. Mereka hanya menemukan perabotan rumah. Di dapur, mereka menemukan bubur yang masih panas. Karena lapar, sang kakak pun memakan duluan bubur tersebut. Lalu dilanjutkan oleh adiknya hingga tandas. Tapi karena bubur yang mereka makan masih panas, naiklah suhu tubuh mereka. Karena kepanasan, mereka berlarian mencari air. Tetapi tidak menemukan air sedikit pun di dalam rumah tersebut. Mereka keluar rumah bertujuan ke bibir sungai. Bahkan mereka memeluk pohon pisang yang mereka lewati. Alhasil, pohon pisang tersebut layu dan mereka menyuburkan dirinya ke dalam sungai.